Laporan Panitia Khusus Perda tentang Raperda Hari Jadi Provinsi Kalimantan Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur. Yang kami hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Yang saya hormati Ketua dan segenap jajaran tim pembahasan Raperda Hari Jadi Provinsi Kalimantan Utara. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga kita pada kesempatan ini masih diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga kita dapat hadir bersama dalam rapat penyampaian hasil pansus tentang Raperda Hari Jadi Provinsi Kalimantan Utara. Semoga kita semua selalu dilimpahkan kesehatan dan kekuatan menjalankan tugas-tugas pengabdian di masa pandemi COVID-19 saat ini. Bahwa pasca keputusan pembentukan Pansus Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Hari Jadi Provinsi Kalimantan Utara, maka saat ini akhirnya kami dapat melaporkan hasil pembahasan secara final kesepakatan rancangan Perda Hari Jadi Provinsi Kalimantan Utara, yang mana berdasarkan hasil kerja Pansus dapat kami uraikan sebagai berikut. Pada saat terbentuknya wilayah Provinsi Kalimantan Utara ini terbagi dalam 5 wilayah administrasi yang terdiri atas 1 kota dan 4 kabupaten, yakni Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, dan Kabupaten Tanah Tidung. Dengan ibu kota Provinsi Utara berkedudukan di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Alasan terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara sebagai sebuah wilayah yang terpisah dari Provinsi Kalimantan Timur pada saat itu disebutkan secara tegas dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, ialah ditinjau dari aspek geostrategis, geopolitik, potensi ekonomi, dan potensi kerjasama bilateral maupun regional. Adapun penjelasannya adalah, yang pertama, secara geostrategis, Provinsi Kalimantan Utara merupakan open gates ke Malaysia, Filipina Selatan, Brunei Darussalam. Provinsi Kalimantan Utara berada pada posisi strategis sehingga dapat mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun yang tidak langsung, yang membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah perbatasan dan di pedalaman. Secara geopolitik, Provinsi Kalimantan Utara yang terletak di belahan utara Pulau Kalimantan dan berbatasan langsung dengan Sabah dan Malaysia sangat berpotensi untuk menjaga kedaulatan dan martabat NKRI yang termanifestasikan dalam gerak dan tindakan semua lapisan masyarakat di wilayah Kalimantan Utara di daerah-daerah perbatasan dengan Malaysia. Namun, kondisi objektif saat itu justru sebaliknya, di mana masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan secara perlahan mulai tereduksi semangat nasionalismenya. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi, di mana daerah perbatasan 99% merupakan daerah pedalaman yang tertinggal dan tidak tersentuh pembangunan karena
panjangnya span of control dari pusat pemerintah pusat di Samarinda atau Kalimantan Timur. Sedangkan pada saat yang sama, tingkat kehidupan penduduk di negara tetangga lebih baik. Di Sebatik dan Krayan misalnya, negara tetangga masyarakat bertransaksi dengan mata uang ringgit dan orientasi kehidupan mereka sudah lebih condong termalesiakan. Yang ketiga, salah satu faktor penting sebagai penentu kelayakan peningkatan status wilayah adalah potensi ekonomi. Wilayah perbatasan mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, baik potensi sumber daya alam maupun potensi di bidang jasa, perdagangan, dan wisata. Sumber daya alam terdapat di hutan lindung dan Taman Nasional Kayen Mentarang yang membentang di sepanjang wilayah perbatasan dengan potensi pertambangan yang belum optimal pengelolaannya. Wilayah ini juga sangat potensial untuk jasa dan perdagangan, terutama di kawasan Sebatik dan Nunukan yang letaknya sangat strategis karena berbatasan dengan Malaysia dan Filipina. Potensi yang terdapat di wilayah perbatasan antara lain potensi hutan seluas 1.236.836 hektar di Kabupaten Nunukan dan seluas 4.205.000 hektar di Kabupaten Malinaw. Selain menghasilkan kayu alam, kawasan hutan di wilayah perbatasan juga menghasilkan hutan ikutan yang mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi seperti gayo, kaharu, sarang burung walet, damarotan, dan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat untuk obat-obatan. Untuk potensi tambang yang dimiliki antara lain migas, emas, uranium, batu bata, batu permata, dan lain-lain dengan kondisi tanah yang rata-rata podzolik dengan curah hujan yang cukup. Wilayah perbatasan sangat ideal bila dijadikan kawasan perkebunan, khususnya tanaman kelapa sawit, kakao, karet, dan hutan tanaman industri. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi bagi pemasukan pendapatan daerah yang berdampak pada peningkatan perekonomian daerah. Kekuatan wisata di wilayah perbatasan ini antara lain wisata alam ekoturism, yaitu wisata hutan, wisata sungai, arung jeram, dan wisata bahari. Yang keempat, selain itu mendorong terjadinya hubungan regional maupun bilateral antara Provinsi Kalimantan Utara dan Sabah yang lebih berkelanjutan, sehingga dapat mengatasi berbagai persoalan antara Indonesia dan Malaysia dengan formulasi win-win solution, antara lain pengawasan yang lebih ketat terhadap illegal logging, illegal fishing, trafficking, dan penyelundupan obat-obatan terlarang, pencaplokan wilayah, dan penyelesaian masalah tenaga kerja Indonesia perbatasan seperti di Ambalat, agar kasus Sipadan dan Ligitan tidak terulang kembali. Dalam penerapan hari jadi daerah, berbagai cara dapat dilakukan, di mana yang sering dilakukan adalah mencari dan melacak serta menemukan dokumen-dokumen atau momentum yang penting yang mempunyai makna dan perjalanan sejarah daerah tersebut, yang kemudian dapat diterima sebagai sebuah kesepakatan untuk kemudian dipilih dan ditetapkan menjadi hari jadi daerah tersebut. Pada umumnya, hari jadi suatu daerah selalu dilandasi makna kesejarahan, semangat kesejahteraan, dan kekuatan kesejarahan serta nasionalisme. Sejarah adalah bagian dari kekuatan untuk menjaga persatuan-kesatuan demi keutuhan, kekokohan, serta kejayaan bangsa dan negara. Sejarah daerah merupakan gambaran rangkaian kejadian-kejadian yang dilaksanakan oleh para pemimpin dan masyarakat daerah tersebut. Dengan kata lain, apabila mempelajari suatu daerah, berarti mempelajari sejarah masyarakat daerah itu. Sejarah akan memilih kejadian-kejadian yang merupakan hasil karya manusia sesuai dengan konsep yang telah ditentukan sasarannya. Sasaran itu merupakan kejadian yang menarik pada masa lalu untuk kepentingan masa kini dan masa yang akan datang. Kejadian yang merupakan fakta
rangkaian hubungan yang saling berkaitan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah memberikan peran dan tanggung jawab besar kepada daerah untuk mengatur serta mengurus pemerintah dan rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan inisiatif sendiri. Salah satu kewenangan yang dimiliki daerah di bawah konsep otonomi dan desentralisasi adalah kewenangan daerah untuk menetapkan hari jadi suatu daerah dengan peraturan daerah. Karena pada dasarnya, hari jadi daerah merupakan sebuah konsensus atau keputusan dari kesepakatan semua stakeholder yang didasarkan pada landasan normatif dan historis. Maka dapat dipahami bahwa dalam menetapkan sebuah hari jadi pemerintah daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah melalui peraturan daerah, hari jadi daerah merupakan suatu tradisi, suatu daerah yang diperingati setiap tahunnya. Dalam KBBI, hari jadi daerah adalah saat hari pertama kali digunakan atau selesai dibuat dan diresmikan. Dengan kata lain, hari pertama kali diresmikan daerah tersebut. Dalam menetapkan hari jadi daerah, berbagai cara dapat dilakukan, di mana yang sering atau lazim dilakukan adalah mencari dan melacak serta momentum-momentum penting yang mempunyai makna dalam perjalanan sejarah tersebut, yang kemudian diterima dan menjadi sebuah kesepakatan. Langsung saja berikut beberapa peristiwa potensial yang dijadikan sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Utara. Waktu atau peristiwa tersebut mempunyai makna sejarah kuat dan dapat dijadikan sebagai identitas wilayah sebagai berikut. Alternatif yang pertama itu pada tanggal 21 Maret 1999, pertimbangannya yaitu pertama kali ada pernyataan sikap dan keinginan membentuk Kaltara yang ditandatangani 96 pelajar mahasiswa dan simpatisan pelajar di Malang. Alternatif kedua yaitu pada tanggal 25 Oktober 2012, RUU Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara yang sebelumnya telah disetujui oleh rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012 untuk disahkan menjadi undang-undang. Alternatif ketiga, 16 November tahun 2012, disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan yang keempat, tanggal 22 April tahun 2013, sejak dilantiknya pejabat Gubernur Kalimantan Utara oleh Menteri Dalam Negara Republik Indonesia yang selanjutnya diatur dalam Pergub Nomor 3 Tahun 2014. Berdasarkan hasil tersebut di atas, maka Pansus telah melakukan pengkajian, membuka ruang masukan dari para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda Kalimantan Utara, maka ditetapkan hari jadi Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 25 Oktober. Terima kasih. Yang mana penetapan hari jadi Provinsi Kalimantan Utara tersebut didasarkan pada persetujuan sidang paripurna DPR untuk disahkan rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara menjadi undang-undang. Hari jadi Provinsi Kalimantan Utara diperingati setiap tahun oleh pemerintah daerah bersama masyarakat, dan apabila hari jadi Provinsi Kalimantan Utara bertepatan dengan hari libur, maka pelaksanaan puncak kegiatan hari jadi Provinsi Kalimantan Utara disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Peringatan hari jadi Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan dengan menyelenggarakan sidang paripurna istimewa DPRD dan upacara peringatan hari jadi atau kegiatan lainnya. Tata cara penyelenggaraan sidang paripurna istimewa DPRD dalam rangka peringatan hari jadi Provinsi Kalimantan Utara diatur dalam tata tertib DPRD Provinsi Kalimantan Utara dengan menyelenggarakan kegiatan lainnya akan dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Akan tetapi masyarakat tetap dapat menyelenggarakan hari jadi Provinsi Kalimantan Utara dengan pedoman
ketentuan yang ada sesuai peraturan daerah ini. Secara keseluruhan, fraksi PDI Perjuangan, fraksi Gerindra, fraksi Hanura, fraksi Demokrat, fraksi Golkar, dan fraksi Amanat Pembangunan Nasional menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang hari jadi Provinsi Kalimantan Utara untuk menjadi peraturan daerah Provinsi Kalimantan Utara. Demikian laporan Pansus DPR Daerah Perda Hari Jadi Provinsi Kalimantan Utara. Semoga hasilnya dapat menjadi kesepakatan bersama dan memutuskan hari jadi Provinsi Kalimantan Utara. Dan semoga apa yang diputuskan pada hari ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan harapan masyarakat, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, DPRD Provinsi Kalimantan Utara, dan seluruh pemangku kepentingan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi kita dalam menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Utara. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.